Ya, jadinya kita bilang kata Buddha adalah sesuatu progres yang didapatkan dari begitu dia lahir sampai dia meninggal, dan mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik, dengan perenungan yang baik, dan pencapaian daripada kesempurnaan paramita. Kesempurnaan paramita bagaimana? Paramita yang sudah dikumpulkan dalam setiap kelahiran. Muncul, berlangsung, lenyap, muncul, berlangsung, lenyap, muncul, berlangsung, lenyap, lahir, tua, sakit, mati, lahir, tua, sakit, mati, lahir, tua, sakit, mati. Ini dalam lingkaran tumimba lahir. Dia menyempurnakan semua kesempatan selama hidupnya untuk menjalankan paramita. Dan kelahiran yang sekarang adalah kelahiran yang terakhir. Kesempurnaan dari paramita sudah sempurna, dia akan menjadi Buddha. Jadi semua makhluk bisa nggak menjadi Buddha? Yes. Persoalannya kapan? Kesempatan yang mana? Bagaimana? Nah itu penyempurnaannya bagaimana? Dijawab oleh Buddha. Semua bisa menjadi Buddha asalkan kamu mengerti kualitas hidup. Apa itu kualitas hidup atau hidup yang berkualitas? Yaitu hidup yang berlandaskan daripada Buddha Dharma. Hidup yang mengerti penembusan tentang hakikat semesta. Hidup yang mengerti tentang hakikat kesunyataan. Cuma itu doang yang dikatakan hidup yang berkualitas. Kenapa? Karena kalau Anda tidak tahu hakikat kesunyataan, kita nggak ngerti apa tujuan kita hidup, kita nggak tahu bagaimana proses kehidupan, dan kita tidak bisa menerima ending dari kematian. Dikatakan tadi kematian hanya satu titik, tetapi ternyata ending dari kematian itulah yang paling penting. Endingnya bahagia atau tidak. Kenapa dia bahagia? Karena dia paham selama hidup dari lahir sampai mati kualitasnya bagus. Selama hidup dari lahir sampai mati dia menjalankan pemupukan kebaikan. Yang kesedih adalah semasa hidup dia tidak melakukan kebaikan. Semasa hidup dia tidak mengerti hukum sebab akibat, sehingga begitu meninggal jatuh ke alam bawah. Kenapa bisa jatuh ke alam bawah? Jawabannya yang paling penting adalah karena kemelekatan. Melekatan. Waktu keluarga meninggal dinangisin, yang ditinggalkan nangis, sedih, menderita. Yang meninggal harusnya dia terlahir dalam baik, tapi karena dia lihat keluarganya bersedih, karena dia lihat keluarganya meraung-raung, akhirnya ibaratnya orang udah punya tiket mau naik pesawat terbang yang sangat jauh, tiket udah ada di bandara, anaknya nangis-nangisan terus, sedih. Sebagai orang tua, kira-kira jadi pergi apa enggak itu? Jujurnya enggak ya. Enggak ada orang tua yang rela melihat anaknya uring-uringan marah-marah atau sedih-sedih nangis. Enggak rela, betul? Dia lebih rela tiketnya hangus. Inilah kemelekatan. Sehingga begitu meninggal kita tidak rela meninggalkan yang ditinggal. Akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk naik, ngalah meninggalkan tiket, dan akhirnya dia jadi makhluk di sekitar anaknya. Masalahnya ketika seseorang meninggal mau balik lagi ke rumah, itu udah bukan rumahmu. Saya udah baru meninggal kok, ini dulu rumah saya. Sorry nggak bisa masuk, kata dewa penjaga pintu, kecuali diundang sama yang punya rumah. Karena warisan aja udah bukan rumahmu lagi. Semua warisan udah jatuh ke tangan anak. Semua harta benda yang kita miliki, yang kita tabung, yang kita lakukan di dunia ini, semua jatuhnya ke tangan siapa? Anak-anak. Ini udah bukan milikmu. Inilah konsep tentang tiada aku. Kemarin di meditasi ditanya, paham nggak tentang tidak ada aku yang kekal? Itu dia. Kalau itu masih milikku, rumahku, hartaku, punyaku, anakku, dia bisa balik seenaknya kalau udah meninggal. Nyatanya nggak bisa. Gak bisa masuk, sorry, kecuali diundang sama yang punya rumah. Dan ini kan rumah saya. Orang itu punya hak guna pakai semasa hidup, tapi dia tidak punya hak guna milik. Hak milik gak ada. Dia hanya bisa pakai.
Hak milik yang sesungguhnya adalah apa yang semasa hidup kita berikan, apa yang semasa hidup kita danakan, apa yang semasa hidup kita lakukan untuk orang banyak. Itulah hak milikmu. Tidak akan terbakar, tidak akan tercuri, tidak akan habis ditelan waktu, tidak akan hilang. Itu hak milikmu. Tapi kalau kamu mau balik lagi karena di dunia masih ada yang kamu lekati, masih ada yang kamu katakan milikku, dan kamu tidak mengerti tentang tidak ada aku yang kekal, maka ketika balik dia akan menderita. Dan maaf aja kalau Anda kembali karena keluarganya nangis-nangis, keluarga sedih-sedih, dan akhirnya dia melekat. Keluarga itu sedih paling berapa lama sih? Paling lama juga 1 tahun, paling 49 hari, 100 hari masih sedih. Lewat dari 100 hari sampai setahun lupa. Entah pas 1 tahun ingat lagi, sedih lagi, nangis lagi. Habis selesai lupa lagi. Paling ada peringatan 3 tahun, ya. Masih sedih, masih ingat pas di momen-momen itu doang. Selebihnya kamu terkatung-katung di dunia ini gak jelas. Inilah fenomena kenapa Sang Buddha mengatakan kelahiran adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, badan jasmani ini adalah penderitaan, badan jasmani dan batin maksudnya. Dan kemudian mengatakan lagi, berkumpul dengan yang dibenci adalah penderitaan, kehilangan yang dicinta adalah penderitaan, tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah penderitaan. Tanha itu muncul di situ, penderitaan itu ada di situ. Tidak memperoleh apa yang diinginkan, susah kali. Sehingga mengenal ini, Siddhartha sudah merenung bahwa pasti ada obat untuk melenyapkan lahir tua sakit mati. Dia minta izin sama ayahnya untuk keluar dari istana untuk melihat rakyatnya. Ternyata dia menemukan 4 itu. 3 kejadian. Apa itu sakit? Kenapa orang bisa sakit? Apa itu mati? Kenapa orang bisa mati? Apa itu bertapa? 3 hal ini mengganggu beliau, sehingga merenungkan, apakah saya juga bisa sakit? Apakah papa mama saya bisa sakit? Apakah semua orang pasti akan tua? Lihat orang tua tadi lupa disebut. Orang tua ada penderitaan, tua, sakit, mati, pertapa. Ada 4 kejadian penting, bukan 3. Orang tua, dia melihat ketuaan. Apa itu tua? Ini udah mulai keriput. Apakah kita juga bisa keriput? Sekarang saya gagah. Nah, perenungan ini sudah muncul di dalam Siddhartha, pangeran, dan kemudian dia memutuskan untuk menjadi pertapa. Dan ketika dia telah menjadi pertapa, apa yang diperjuangkan? Yang diperjuangkan adalah saya tidak akan pulang kalau belum mencapai kesuksesan dalam pelatihan ini, dalam penembusan keluar daripada tua, sakit, mati. Itu tekadnya. Dan kemudian tercapailah dengan istilah kebudahan. Setelah 6 tahun berjuang di dalam jalan yang ekstrim, menghindari segala macam penderitaan, kebahagiaan, menghindari segala macam kebahagiaan. Kenapa? Karena waktu jadi pangeran semuanya udah happy, semua udah bahagia. Kurang apa? Semua sudah didapat. Menghindari jalan ekstrim supaya tidak bahagia dan tidak terlampau sedih. Dan disitulah pertapa mengambil jalan ekstrim. 6 tahun menderita. Bayangin kalau seandainya Sang Buddha memutuskan, umat-umatku, murid-muridku, malah tidur, colek-colek. Yang tidur lagi dengerin dharma, bibitnya tak hilang, bibit baik, ya. Jadi dikatakan Sang Buddha mengatakan, pangeran, saya menghindari kebahagiaan, saya mengambil jalan ekstrim sampai tinggal tulang sama kulit. Kalau Guru Agung kita mengatakan, cobalah kalian ikutin jalan saya, bertapa dan puasa, tidak makan apapun. Untung ya Sang Buddha nggak nyuruh kita puasa sampai tinggal tulang sama kulit. Sang Buddha tahu
tidak akan membawa kebahagiaan, dan itu akan berakhir penderitaan. Dan akhirnya balik ke jalan tengah. Dengan jalan tengah tercapailah Anuttara Samya Sambodhi, mencapai penerangan sempurna di bulan Waisak ini. Jadi di bulan Waisak ini beliau menembus hakikat kebenaran. Oh, lahir tua sakit mati adalah duka, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, dan kemudian tadi apa? Memiliki pancaskanda, masih memiliki batin dan rohani juga penderitaan. Dengan mengerti hakikat ini, maka aku mencari sebabnya. Apa sebab daripada penderitaan ini? Ternyata sebabnya adalah banyak nafsu keinginan rendah yang tidak pernah habis untuk kita ikuti. Mau ini, mau itu, mau begini, mau begono. Kemauannya banyak, keinginannya banyak, tidak tercapai dan tidak terpenuhi, penderitaan. Itu disebut dengan tanha. Termasuk ada keinginan untuk lahir kembali, itu juga udah tanha. Termasuk keinginan untuk bunuh diri, itu juga tanha. Ini pikirnya manusia menderita dan saatnya dia bunuh diri, bisa beres, bisa selesai urusan perkara, semua perkara dimudahkan setelah dia bunuh diri. Mana ada? Jadi Sang Buddha mengajarkan kepada kita, ini loh sebabnya daripada penderitaan. Dan dia mencapai penerangan sempurna karena merenungkan tentang sebab-sebab penderitaan. Dan kemudian dia renungin lagi dalam berapa minggu, dicari bahwa saya telah mencapai niroda. Ketika kemenangan sempurna didapatkan, enlightened, full enlightened, pencerahan sempurna, penerangan sempurna, Sang Buddha mengatakan, saya telah mencapai niroda, padam semuanya. Makanya dalam meditasi kemarin ditanya, ada berapa kali padam? Padam. Tok, gelap, kosong, gak tahu apa-apa. Sadar apa gak sadar? Kalau sadar padam, itu mah ketiduran. Kalau waktu padam tidak tahu apa-apa, gak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba tek, ada cahaya gitu. Ini jadi kayak gini, lampu terang, mati lampu, tek, tiba-tiba kita sadar lagi ada cahaya, ada apa segala macam. Itu yang ditanya. Padam adalah niroda. Ketika kita sudah mencapai niroda, berarti kita tidak akan lagi lahir. Ketika kita mencapai niroda, berarti kita tidak akan lagi menderita. Ini nirodanya dapat, Sang Buddha mendapatkan kemenangan sempurna. Dan setelah dia menjadi Buddha, baru sadar ternyata cuma 8 yang dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan, yaitu 8 unsur jalan utama atau Asta, Arya, Atangika, Magga. Jalan ini akan membawa kamu menuju niroda, cuma 8 doang. Ya itu nanti ada Dhamma lebih lanjut ya, karena panjang nggak mungkin dicerahkan. Cuma dikasih pandangan aja. Pandanganmu harus benar, pikiranmu harus benar, ucapanmu benar, perbuatanmu benar, mata pencaharian benar, usaha benar, samadhi benar, dan terakhir meditasi yang benar. Perhatian, konsentrasi benar, meditasi benar. Cuma 8 unsur yang bisa menyebabkan padamnya semua. Pandangan gimana bisa benar? Pandangan tentang ada nyawa aku yang panjang. Makanya kemarin pertanyaannya kan, adakah aku yang berubah? Ya, adakah aku yang abadi atau aku tidak abadi? Nah itu. Selama masih ada aku, berarti pandangan ini masih sesat. Masih ada roh, masih ada nyawa, masih ada milikku, punyaku yang kekal, jiwaku yang kekal. Tapi setelah kita tahu, oh ini cuma proses doang, muncul berlangsung lenyap, tidak ada inti yang kekal. Jadi tidak sombong. Kalau sombong kan gue. Sekarang saya bagus, kelahiran mendatang juga pasti saya bagus. Padahal enggak. Sekarang di sini kelahiran mendatang bisa di bawah. Sekarang di bawah kelahiran mendatang bisa di atas. Jadi enggak ada yang kekal. Kalau yang kekal tidak akan berubah. Posisi saya selamanya, kalau kaum Brahmana saya akan terlahir terus sebagai kaum Brahmana, kaum Satria saya akan menjadi Satria terus, kaum Waisa saya akan Waisa terus. Maka Sang Buddha mematahkan konsep kasta. Karena tidak ada aku yang kekal.
Nggak ada Brahmana yang bakal lahir itu sebagai Brahmana. Yang ada adalah perbuatanmu yang akan menyebabkan kamu sebagai Brahmana, atau perbuatanmu atau karmamu yang akan menyebabkan kamu jadi Satria, atau karena karma burukmu menyebabkan kamu menjadi kaum yang hina dina. Itu bukan berarti kalau udah dari kaum bawah nggak bisa naik jadi Brahmana. Dan itu mengerdilkan manusia. Jadi siapapun yang terlahir di kasta rendah, dia selamanya hopeless. Dari kehidupannya dari lahir udah dikatakan kasta kamu adalah kasta yang paling rendah. Berarti dengan konsep pengetahuan yang diperolehnya, dengan konsep pengetahuan yang diajarkannya, maka dia tahu nanti gue mati juga gue pasti lahir lagi di kasta yang rendah. Nanti kematian selanjutnya juga saya akan jadi di kasta yang rendah, karena ada aku yang terus menerus continue, dan aku ini terus-terusan terjadi. Sehingga nggak ada harapan dong. Kalau kita udah terlahir di kasta yang bawah, selamanya Anda akan menerima kondisi, selamanya Anda tidak akan bahagia. Bahkan kaum Dalit itu kaum yang marginal yang dibuang. Kaum yang dibuang itu mau lewat rumah orang kaya, dia harus turun dari sepedanya. Dia boleh naik sepedanya lagi kalau udah nggak ada rumah orang-orang. Jadi lewat rumah orang itu pun sendal mesti diangkat, dituntun, sepeda harus dituntun. Harus jaga di depan rumah orang. Terus kalau ada orang mau apa, dia boleh diinjek-injek. Makan harus bekas orang makan. Gak boleh nih beli makanan baru nih yang enak gitu beli ya, gak bisa. Dia cuma nunggu orang India kan makannya banyak ya. Jadi kadang-kadang banyak yang gak dihabisin. Nah itu dikais-kais sama mereka, dikumpulin. Dan itu pun cara makan begini. Ini lagi pada pesta makan. Udah selesai makan, mereka tinggalin. Sisa makanan-makanan itu boleh dimakan oleh kaum marginal yang terbuang. Tapi syaratnya mereka harus guling-guling untuk mengambil makanan itu. Gak boleh jalan kemudian dia ambil begitu. Itu udah sangat hina. Sang Buddha mengangkat derajat manusia dengan mengatakan penyebab daripada kelahiran bukan karena kasta, tapi penyebab daripada kelahiran karena perbuatan. Maka siapapun bisa jadi mulia, siapapun bisa jadi hina karena perbuatan. Siapa bisa kaya, siapa bisa miskin karena dana paramita. Siapa bisa bahagia, siapa bisa menderita karena apa? Di situ jelas sekali Sang Buddha mengatakan, karena pengetahuan sempurna Buddha melihat segala sesuatu yang gelap menjadi terang, melihat segala sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas, menyebabkan dia menjadi mengerti hakikat hukum kesunyataan itu apa. Jadi bukan Sang Buddha ngajarin ajarannya sendiri. Hukum ini sudah ada, tapi tidak ditemukan karena kebodohan manusia, keserakahan manusia, dan kebencian manusia menyebabkan kita tidak bisa menembus hukum semesta yang sudah ada ini. Jadi Sang Buddha itu hanya penemu jalan. Jalan sudah ada dari Buddha-Buddha yang lampau, dari seluruh Buddha yang lain, jalannya sama, ajarannya sama, cuma menemukan ajaran yang sempat hilang. Itulah gelar kebudahan. Dan gelar kebudahan bukan monopoli satu orang atau satu agama. Siapapun bisa mencapai anuttara samya sambodhi. Paham sampai di sini? Udah paham? Maka Sang Buddha luar biasa menembus dan mengajarkan 8 unsur jalan utama. Pikiran harus benar, dan yang lainnya adalah sila. Dari ucapan, sila, badan, sampai yang lain. Terus turun ke bawah. Diskusinya di bawah aja atau di belakang, jangan ganggu yang lain. Ya, diskusinya di belakang aja. Oke, lanjut. Jadi ketika kita melihat Buddha muncul di dunia, ada Dharma di situ hadir. Kenapa? Dharma itu mengajarkan. Sang Buddha mengatakan, siapapun termasuk anak kecil kalau sedang mengajarkan Dharma di depan panggung, dia bukan lagi anak kecil karena pengetahuannya, karena ajarannya. Dan orang yang membabarkan Dharma akan didukung oleh banyak para dewa di jagat. Makanya kalau lagi mendengarkan Dharma sambil ngantuk, nanti bukan saya yang marah, kanan kiri yang marah, disentil langsung bingung. Hun. Iya. Ditanya mau galana, murid sama Sang Buddha ngelihat ada setan, kok mukanya kayak babi? Setan, mukanya kayak babi. Kenapa kamu mukanya mulutnya kayak begitu? Karena saya ketika Sang Buddha membabarkan Dharma, saya ngobrol sendiri. Zaman Buddha loh ya.
Udah mencapai tingkatan yang berbeda. Kalau sama saya lagi ceramah, Anda ngobrol, nggak tentu jadi setan mulut babi. Tapi yang udah pasti adalah mulut Anda bau. Ya wajar lah, sekarang kan ada persoden, ada chat, no problem. Ya no problem, makanya saya nggak ada masalah. Iya, jadi kenapa ada orang mulutnya bau? Kenapa ada orang bisa giginya banyak, bolong-bolong, giginya renggang-renggang, ya itu karena karma buruk yang dilakukan dari ucapan, dari mulut. Ini adalah hukumnya, ada dharmanya. Sang Buddha bukannya menjadi seseorang yang mengajarkan ajaran, bukan, mengajarkan ya ajarannya sendiri. Tapi Sang Buddha ini menemukan ajaran yang sudah ada dan membimbing semua manusia dan dewa untuk melihat ternyata semesta ini, hukum yang berlaku ini kayak gini. Maka Sang Buddha memaparkan semuanya dengan jelas. Kalau begini karena begitu, ini sebabnya begini karena begitu. Ini semua dipaparin dengan jelas, rangkaian-rangkaiannya dibongkar. Sehingga Sang Buddha mengatakan, oh pembuat rumah. Siapa sih yang bikin rumah? Siapa yang bikin jadi badan? Siapa yang bikin jadi manusia? Kamu telah terlihat, kelihatan. Ini dia pembuat rumah, pembuat masalah, biang kerok. Aku telah patahkan semua balok utamamu dan aku mencapai kemenangan yang sempurna. Wah, itu syairnya indah. Menyanyikan lagunya pakai kemenangan. Kau tak akan lagi membuat rumah baru. Artinya kita tidak akan jatuh lagi ke dalam penderitaan, dan kita tidak akan lagi lahir dalam bentuk apapun setelah semua balok utamanya dipatahkan. Loba, dosa dan moha, awija, ini sudah patah, game over, benar-benar over. Kalau sekarang game over, tinggal restart, play baru lagi, tinggal pencet play, hidup lagi, lahir, sampai mati, tetot game over. Tapi play lagi, mulai lagi, itulah lahir tua mati, lahir tua mati, lahir tua mati. Seperti game. Tapi kalau the real game over, handphonenya hancur dan tidak bisa main game lagi, kecuali beli baru. Itu yang jualan handphone ketawa-tawa. Ya, ya itu memang kenyataannya. Kalau kita masih punya badan ini, masih punya suatu hal yang bagus, masih ingin ini, ingin itu banyak sekali, maka kita masih dicengkeram oleh lingkaran samsara. Guru Buddha hadir di dunia, Dhamma sudah diketahui, dan kemudian muncullah murid-murid yang punya tekad, punya keyakinan dari melihat betapa cuanggiannya Sang Buddha, pancarannya damai, mukanya luar biasa indah, khotbahnya menyejukkan, damai, langsung falling in love. Mereka mengatakan ingin berlindung kepada Buddha. Jadi pertama ada Tapusa dan Balika sebagai upasaka pertama. Tapi karmanya cuma sampai di situ. Sebelum Tapusa dan Balika masih ada. Siapa ya namanya? Satu ketemu sama Sang Buddha tapi berlalu gitu aja. Dia udah ketemu dengan Buddha. Petapa ya, siapa namanya? Sampai lupa. Udah ketemu sama Sang Buddha, ditanya, wah siapa kamu? Petapa yang luar biasa, cahayanya bagus kemana? Tapi udah lewat aja, tidak menyatakan perlindungan. Itu adalah orang yang paling menyesal di dunia. Kalau dia tahu itu adalah Buddha, dia tahu itu adalah kekuatannya dan tidak akan lahir lagi. Luar biasa. Makanya kenapa di sini kita lihat kekuatan paramita nggak main-main. Kamu hadir, kamu lahir di zaman Buddha, tapi udah ketemu sama Buddha, tapi cuma hai doang, numpang lewat, ngobrol sebentar, lewat berlalu gitu aja. Jodohnya nggak pas, nggak bisa jadi murid. Kalau nggak bisa jadi murid, tidak bisa mencapai kesucian. Tidak bisa mencapai kesucian, muter-muter terus dalam lingkaran samsara sampai nanti nunggu ada Buddha lagi lahir di dunia, baru bisa menjadi Srawaka Buddha. Kalau tidak ada sama Sang Buddha yang lahir di dunia, maka tidak ada Srawaka Buddha. Nah kan, jodoh susah. Udah jodohnya lahir di zaman Buddha, lewat gitu aja. Terus yang kedua, dia lahir di zaman Buddha. Zaman Buddha dia sudah lahir, tapi dia nggak ketemu Buddha. Dia nggak ketemu Buddha. Ada yang ketemu murid-muridnya masih beruntung. Akhirnya jadi
umat muridnya masih beruntung. Jadi murid-murid masih beruntung. Nah kalau dia lahir di zaman Buddha, tidak ketemu Buddha, tidak sempat mendengarkan ajaran Buddha, sia-sia hidup di zaman Buddha. Makanya kenapa harus ada orang bertekad terlahir di Tusita bagian dalam. Artinya kemarin kita baru kehilangan profesor ya, Wai Hai Fase ya. Wai Hai Fase itu nggak mau kasih fangcil si Ciao Mitofo. Tekadnya dia adalah Milofo sana, Tau Suai Tian, Tusita bagian dalam. Supaya nanti Maitreya Buddha lahir lagi di dunia, beliau ikut jadi murid. Tuh, Wai Hai Fase. Tekadnya ke Millennium, Tau Suai Tian, Tusita bagian dalam. Itu yang kita lahir di zaman tidak ada Buddha, sedih nggak? Tapi kita masih bisa mendengarkan Dharma, bahagia nggak? Bahagia. Makanya sudah dikatakan tadi, sungguh sulit lahir sebagai manusia, sungguh sulit mereka yang mengenal Dharma atau belajar Dharma atau bisa melihat Dharma. Tapi sungguh sulit lagi munculnya seorang Buddha. Yang munculnya Buddha memang sulit banget. Tapi sungguh sulit lagi menembus Dharma. Ehipasiko, datang lihat dan buktikan, menganalisa Dharma, dan akhirnya kita merasakan manfaat dari Dharma. Itu paling sulit. Teori udah ada, semua sudah guru udah ada, tapi kita tidak bisa praktekin. Jadi kembali lagi, dari tadi saya ngomong tentang garis, titik, dan titik. Karena tujuan ending daripada ini semua adalah memutus kelahiran kembali. Dharma sudah ada, Dharma sudah dibabarkan, hukum kesunyatan sudah dibabarkan, semua sudah dibabarkan. Akhirnya ada satu yang muncul, punya keyakinan di Tisarana itu adalah Tapusa dan Balika, tapi bukan Tisarana, dia masih Dwi Sarana, dua perlindungan. Karena pada saat itu belum ada anggota sangga, sehingga disebutnya berlindung pada Buddha, berlindung pada Dharma. Itu adalah upasaka upasika pertama, Dwi Sarana, bukan Tisarana. Nah, setelah berlindung pada Buddha, Dharma, mereka pun pergi. Sayang ya, udah ketemu, udah Tisarana, tapi pergi karena pedagang, otak masih bisnis. Tidak mau jadi murid, tidak mau dicukur. Jadi bayangin, udah berapa orang, tiga orang yang missing ketemu dengan Buddha, tapi nggak benar-benar mau jadi murid. Baru kemudian ketemu lagi dengan siapa? Jadi blank lagi. Dan 60 temennya Yasa ya. Yasa dan 60 temennya, bukan Yasa 60. Yasa, ayah Yasa dan 58. Ya, Yasa, ayah Yasa dan 58. Enggak, sorry. 58 dikurangi 5 berapa? 53 teman-temannya. Kenapa? Itu adalah umat yang mendukung sama Sang Buddha dan kemudian semuanya menjadi anggota sangga. Tapi itu setelah adanya terbentuk sangga. Jadi Yasa, ayah Yasa dan teman-temannya adalah upasaka pertama yang mendapatkan Tisarana setelah munculnya sangha. Nah, kita bahas sangha sekarang. Apa itu sangha? Ketika seseorang melihat Buddha dan memiliki keyakinan untuk menjadi muridnya sama Sang Buddha, dia disebut sebagai biku. Zaman dulu cuma biku Pasampada. Cuma dikatakan, hai biku datang. Oh, udah jadi biku. Dikasih bol, dikasih jubah, jadi biku dicukur, jadi biku. Jadi berkumpulnya pertama para biku adalah 5, yaitu teman pertapanya ekstrimnya tadi. Yang tadinya kata kalau dia datang jangan diladenin, jangan diapain. Pertapa yang udah susah ternyata masih julid. Jadi julid udah ada di zaman 5 biku. Jangan diladenin, nanti itu udah pengkhianat. Karena dia nerima makan, karena dia udah mau enak, udah mau didukung sama Sujata, dikasih makan, udah meninggalkan pertapaan yang ekstrim. Julid kan? Jangan kasih bangku, cuekin aja. Tapi ternyata jarak berapa meter ketika Buddha muncul, pikiran mereka bisa berubah. Bayangin, kekuatan cinta kasih Buddha, kekuatan kebijaksanaan Buddha, kekuatan daripada jiwa Buddha bisa mengubah seseorang
Makanya jangan main-main dengan your mind, jangan main-main dengan pikiran. Orang yang pikirannya jahat sekalipun, tapi muncul kita ketenangan, kebahagiaan, dan pancaran meta. Ini nih manfaat dari kemarin latihan 7 hari. Metamu itu udah full power, bukan power lagi, power. Metanya udah luar biasa dahsyat. Yang tadinya jahatin kamu, niatin mau jahat sama kamu, dia langsung berubah melayani. Ada yang ngambil air, ada yang ngambil persiapan tempat duduk, ada yang ngambil makanan. 5 orang pertapa itu langsung berubah pikirannya karena kekuatan dahsyat dari cinta kasih Buddha. Tadinya niat jahat berubah. Ini ada catatannya, makanya kita kenapa manfaatnya meditasi buat apa ya? Emang nggak bisa meditasi? Bodoh amat, gua mah ngajar doang tugasnya. Kalau udah diajarin berhasil, praktekin cinta kasih tanpa batas. Tadinya musuh jadi baik. Kenapa? Waktu dimeditasi pemaafan, dimaafin dengan sungguh-sungguh, dipeluk, disenyumin. Masalah dia mau nggak mau berubah, Anda sudah berubah, itu udah plong. Ketika Anda plong, udah nggak ada kebencian. Ketika udah nggak ada kebencian, mau ngapain pun enak karena pikiranmu tanpa batas. Jadi yang dibilang tak pikiran tanpa batas itu apa? Karena dendam, benci, kesel, keksim, apapun itu membatasi, blocking namanya. Kalau bahasa sekarang namanya blocking mindset. Kita pikirannya di blocking, tahan. Ketika ini sudah diselesaikan, sudah dimaafkan, sudah di 6R, sudah diamatin, sudah diapain, semuanya dilepasin, rilis, lepas, relax, smile. Udah gak ada blocking. Makanya masih bilang meditasi gak bermanfaat. Blocking udah gak ada. Ini jadi pikiran tanpa batas. Ketika pikiran tanpa batas bisa mengubah seseorang menjadi seperti itu. Akhirnya 5 orang pertapa takluk banget sama Sang Buddha. Jika mendengarkan ajaran langsung mencapai penerangan. Tapi yang paling duluan adalah kondanya, Anya kondanya. Anak kondanya ini muridnya daripada Pertapa Asita sebetulnya. Pertapa Asita yang meramal pangeran ketika mau dilahirkan. Terus Pertapa Asita bilang, aduh udah laula udah tua, gak bisa lah melihat. Nah, Anya kondanya berkata apa? Sebelum menjadi Anya itu yang pencerahan. Ini kondanya namanya. Kondanya. Waktu dibabarkan duka sebab duka. Kayak tadi saya udah dibabarin penderitaan, 8 jenis penderitaan, sebab penderitaan, terus ada padam, terus ada 8 unsur jalan utama udah saya babarin ya. Pada kagak mencapai kesucian ya. Tapi di zaman Buddha khotbah yang sama yang tadi saya khotbahkan sama, mirip-mirip kayak gitulah. Pengertiannya dibabarin semuanya. Cakung udah padi, nyanang udah padi, panya udah padi, awijo ya bari alok udah bari, mata pencerahan, tinggal pencerahan. Tiba-tiba cahaya terang, tiba-tiba kondanya mengatakan, aku mengerti. Maka Sang Buddha mengatakan, kondanya mengerti. Kekurangan saya retret meditasi itu kemarin apa? Malam. Karena kita nggak ada yang nginep di sini kan, nggak ada sesi malam. Sesi malam itu harusnya sesi ceramah, sesi pembabaran dhamma sehingga Anda nembus paticca samuppada. Nggak dibabarin dhamma aja pada nembus. Apa nggak merinding gua? Nggak dibabarin loh, nggak diceramain sampai detil-detil suta dibacain satu-satu. Karena kalau retret yang benar, semua suta dibaca dan ketika Anda baca, Anda langsung tahu ini yang terjadi benar. Ini loh, habis ini. Oh ya, gitu. Waktu dalam pikiran terjadi ini. Oh iya benar. Nah itu mengerti. Arahat. Hanya kondanya yang arahat duluan. Baru ketika Adita Pariyaya Sutta, Anatalakana Sutta dulu ya. Oh, Anatalakana Sutta dibabarkan. Segala sesuatu tidak ada aku. Yang 5 ngikut. Adita Pariyaya Sutta dibabarkan. Semua mencapai arahat. Ini terbakar, itu terbakar, semua terbakar. Nah, Buddha cuma ngomong 3 sutta pencerahan. Jadi dari 5 orang pertapa itu muncul tadi Yasa dan Ayayasa. Dia jadi upasaka pertama. Tapi karena udah telanjur jatuh cinta,
berubah, bukan hanya berlindung pada Buddha Dhamma dan Sangha, tapi langsung minta jadi tadi sebagai biku, jadi ehi biku. Bersama berapa tadi 53 sahabatnya, 60 biku pertama. Muridnya belum ada, baru 60 orang itu. Dan sama Sang Buddha mengatakan kepada 60 orang itu, hei para biku, berjalanlah kalian ke segenap penjuru dan jangan diantara kalian yang jalan berdua-duaan. Baru punya 60 murid, udah disuruh sebar, keren banget. Nah, baru begitu. Baru punya 60 murid, udah langsung disuruh sebar. Artinya sama Sang Buddha percaya banget sama muridnya. Dalam sejarah mana ada guru yang begitu mengajar, baru 3 suta doang yang diajar kurang lebih. Begitu percaya sama muridnya, bilang, hei kalian, nyebarlah kalian kemanapun, jangan ada di antara kalian yang jalan dua-duaan. Wow, kalau saya mah saya ajak-ajak terus dong, nemenin saya, dengerin dulu. Ini udah percaya betul, sudah nyebar. Apa artinya? Itulah misionaris pertama Buddhis. Belum 45 tahun loh membabarkan Dharma Sang Buddha. Kalau udah 45 tahun, kata-kata itu baru dibabarkan, wajar. Sang Buddha sudah tua, udah usia 80 tahun. Ini usia Buddha baru 35 tahun atau paling 36. Ya kan, 35 kan pencerahan. Ketemu ngajar ya paling 36 37 lah ya. Anggap aja segitu. Masih muda kan? Oh ya lah juga masih muda. Masih tuaan saya lagi daripada Buddha mencapai penerangan sempurna. Kalau saya udah ngajar di usia 80 tahun, murid-murid saya udah banyak, dan saya ngomong, menyebarlah kalian ke segala penjuru. Silahkan babarkan Dharma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Itu baru. Karena dia udah mau mati, takut nggak dia nerusin. Masuk akal kan? Tapi ini baru, masih baru, punya 60 murid sudah disuruh sebar. Inilah kehebatan daripada Buddha. Pertanyaannya, kalau udah nyebar, terus gimana? Kayak contoh sekarang sini ada berapa orang? 5, 8, 10, ada 14, 16, 17 orang, 18 orang. Saya suruh nyebar kalian. Gua udah ngomong 2 jam man, 2 jam, 1 jam. Tadi sama 2 jam. Saya sudah ngomong 2 jam. 1 jam. Oh ya, saya udah ngomong 1 jam. Kalau Anda disuruh nyebar dan suruh ngulang khotbah saya selama 1 jam, kira-kira gimana? Nah, jadi silakan maju ke sini. Saya tadi ngomong apa aja diulang. Saya mau dengar. Jangan gua capek ngomong dicatat kagak, enggak cuma melotot begini. Ini pikirannya kosong. Kue tiao boyong hai bantal ranjang. Yang pinter saya doang. So, kalau Anda saya suruh sini silakan maju. Nih kasih mic, babarin lagi saya ngomong apa. Selama 1 jam, ulangin. Gak usah 1 jam lah, setengah jam aja. Oh, wow, mana bisa? Ya itu logikanya. Sang Buddha gimana nggak hebat? Baru punya murid 60 suruh nyebar. Kalau Anda sekarang, di zaman sekarang, saya suruh nyebar, berani nggak? Berani nggak? Nyebarlah ke seluruh Bandung. Dan jangan di antara kalian yang jalan dua-duaan. Ajarkanlah Dharma yang indah pertengahan, awal pertengahan dan akhirnya pada semua orang. Berani nggak? Saya suruh nyebar begitu. Suruh ceramah hal yang sama-sama saya. Berani nggak? Hah? Enggak. Di zaman modern loh. Enggak. Yeah. Kalau ada pertanyaan tinggal video call. Halo Sonanshu, iya, ini ada yang nanya. Anda handphone? Masa takut? Mau nyari bahan ada Om Google? Masa takut? Nih, ada YouTube. Terus Sonanshu suka live juga. Bisa dengerin, ketemu sama Sonanshu walaupun kalian udah nyebar di penjuru Bandung. Itu yang terjadi di zaman Buddha.
Kita sekarang pakai gadget, pakai handphone. Zaman Buddha udah pakai pikiran. Anytime, anywhere, tinggal dipencet, klik langsung muncul hologram. Buddha sudah ada di depan muridnya. Jadi muridnya cukup meditasi dan kemudian dengan meditasi. Ini yang kemarin terjadi selama pelatihan. What happened dengan your teman spiritual? Teman spiritualnya dimunculin di depan dan kemudian ada senyum, mancarin cinta kasih. Teman spiritualnya bisa tiba-tiba senyum juga, mancarin cinta kasih. Itu hologram, programnya begitu. Masalahnya ketika Anda punya cinta kasih, Anda pancarkan cinta kasih, dia dapat dan dia juga mancarin cinta kasih pada Anda. Itu yang disebut invisible friend. Yang Ibu Eko kemarin jelasin, invisible friend. Itu yang terjadi. Jadi ketika dia punya Buddha ada di hatinya dan dia membayangkan Buddha, dia konsentrasi dan meditasi, langsung connecting sama Buddha. Ada wifi, ada, tapi Anda nggak nyalain on wifi-nya. Bisa dapat wifi nggak? Nggak bisa. Udah nyalain wifi-nya, Anda bisa langsung connect sama Buddha? Ya enggak. Jadi gimana caranya? Putar channelnya Buddha, langsung terconnect sama Buddha. Jadi harus ada wifi, harus ada jaringan, terus kemudian ada connect sama Buddha. Halo Buddha, langsung muncul. Kalau enggak, ya nggak bisa. Itu di zaman dulu sudah canggih seperti itu. Kita sekarang terlambat dalam arti kata lahir di zaman yang sudah tidak ada Buddha. Tingkat batin manusia merosot jauh. Dari usia rata-rata 100 tahun turun sekarang rata-rata manusia 75 tahun. Kebijaksanaan manusia merosot jauh. Kita ini udah di level ambang di sini. Sebentar lagi udah tinggal dikit tuh. Di mana usia manusia rata-rata cuma 10 tahun. Dan kita masih hoki loh. Buddha satu-satunya di dunia yang nekat di usia rata-rata manusia 100 tahun muncul jadi Buddha. Ya cuma Buddha Gautama. Karena Buddha-Buddha yang lain umur ya ada 48.000 tahun, 84.000 tahun, ada yang 42.000 tahun, ada yang 3.000 tahun, 4.200 tahun, ribuan tahun dan puluhan ribu tahun usia manusia pada saat itu muncul para Buddha. Cuma Buddha Gautama yang karena dia sangat bijaksana banget, cepat banget, dan semangatnya luar biasa, panyanya sangat luar biasa. Di usia manusia 100 tahun bisa membabarkan semua esensi Dharma dan masih ada yang bisa mencapai pencerahan. Wow. Jadi satu bumi itu harusnya 4 Buddha doang. Tapi bumi kita yang sekarang bonus. Buddha Gautama nyempil dan Maitreya terakhir penutup baru kiamat. Jadi kalau ada yang bilang kiamat udah dekat, menurut lagi jalan-jalan namanya kiamat. Ya, orang Bandung ngomong gini, aki pandang. Kiamat udah dekat. Maitreya aja belum muncul. Jadi masih lama kiamat, tenang aja. Yang ada hanyalah kehancuran-kehancuran biasa. Kehancuran-hancuran bumi kecil. Goncangan-goncangan, kematian, setengah manusia akan hilang, populasinya nambah lagi. Kalau enggak manusia bertambah terus. Nah, itu dia. Jadi sangga sudah dimulai. 60 orang biku menjadi misionaris pertama. Terus keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha semakin berkembang, semakin tumbuh. Jadi ketika ada orang melihat Buddha langsung terpesona, langsung minta ditabis, biku upasam pada sini datang tuing jadi biku. Ada juga yang kepengen banget jadi biku. Yang lain ngelihat karena kemampuan Buddha dan para arahat tidak sama. Maka murid-muridnya udah teropong nih orang nih. Nggak ada sankennya, akar kebaikannya dia bisa jadi biku. Masuk ke anggota sangga. Semua muridnya punya osakir nih ukur, nggak ada nih orang bisa jadi anggota sangga. Kenapa? Karena banyak karma buruknya dibandingkan karma baiknya. Paramitanya kurang, nggak mungkin dia jadi anggota sangga. Tapi Sang Buddha bisa melihat. Dia tidak dilihat oleh murid-muridnya. Dan pernah di satu waktu dia pernah mempunyai sanken akar yang sangat kuat, yaitu pernah menjadi pertapa atau biku pernah.
Maka Sang Buddha silakan datang, silakan siapkan, suka kasih makan dulu, babarin dharma, ambil jubah atau nyari bowl, baru keluar dari wihara ditabrak kebo, tabrak banteng, meninggal, diseruduk. Jadi artinya orang ini nggak bisa jadi biku menurut biku-biku lain, tapi Sang Buddha kata bisa. Maka dia ditabis. Ketika ditabis, happy, bahagia, dengerin dharma, langsung pencerahan. Emang pencerahan itu bisa cepat ya, Su? Di zaman Sang Buddha dikatakan sedikit pencerahan, langsung terang. Sang Buddha khotbah sedikit pencerahan, Sang Buddha khotbah pencerahan. Jadi coba bayangin, kita 7 hari proses dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat emang sama? Kan beda. Begitu masuk ke hari ke-7 baru berubah, baru bisa merasakan, baru kemudian enteng terang segala macam. Ini ada kursi masih ada. Ya, jadi disitulah pencerahan kita terjadi kan. Setiap hari ada perubahan kan, ada nyata kan, bukan rekayasa kan. Ada yang ngalamin sendiri, duduk diam, nggak ngapa-ngapain, senyum-senyum aja. Kok bisa ada perubahan besar dalam diri saya? Kok bisa ada cahaya? Kok bisa ada energi? Kok bisa ada kedamaian? Kok bisa ada ketenangan? Jadi itu yang sama yang terjadi pada murid-murid Buddha di zaman dulu. Ketika Anda tiba-tiba tercerahkan, ketika Anda tiba-tiba mencapai kebahagiaan tertinggi, itu yang terjadi. Jadi zaman dulu kayak gitu, zaman sekarang juga bisa kayak gitu. 7 hari meditasi sebenarnya sih harusnya 10 hari afdol. 10 hari itu pas, nggak berhenti. Nah, jadi lanjutin lagi besok kita. Tanggung kan. Nah, ya harusnya 10 hari pas. Kalau udah 7 hari itu, ya Anda sudah ngalamin sampai titik ini. Oh bisa ya, kok bisa ya? Murid-murid Buddha pada saat itu juga spontan. Yang terjadi adalah dia sudah ditabis. Ketika keluar dari wihara ditabrak kebo, meninggal. Dan ketika meninggal, murid-murid lain kasihan ya, aduh baru ditabis cukur. Tapi Sang Buddha melihat dia sudah terbebas. Coba kalau Sang Buddha ngikutin murid-muridnya, itu mah nggak ada sanken, percuma lah, nggak usah ditabis. Dia tetap harus mati ditabrak kebo nggak? Tetap nggak bisa dihindari karma buruk itu. Tetapi karena Sang Buddha memberikan metanya, cinta kasihnya, dia ditabis dan kemudian yang ditabrak kerbau itu sudah mencapai tingkat arus kesucian. Jadi artinya nggak ada sia-sia. Kalau dia tidak datangin Sang Buddha, mungkin dia akan jatuh ke alam bawah, namanya dendam, ditabrak kebo. Wow, awas kebo ya, ntar gua tabrak lagi. Udah meninggal masih dendam. Dendam inilah yang akan membawa kelahiran, ketemu lagi. Maka Sang Buddha kata, hilangkan kebencian. Dendam itu adalah kuadratnya dari kebencian. Karena kalau kebencian bisa muncul, bisa enggak, bisa muncul, bisa enggak. Tapi kalau udah dendam, dikunci, di-lock. Sampai kapanpun gak akan gua lepaskan. Itu namanya Yen Ching Chai Chu. Tahu cerita kita pernah di sini pernah baca Samai Swechan nggak? Pernah? Pernah ya? Nah, saya udah punya bahasa Indonesianya. Nanti kita baca bahasa Indonesianya aja, di print dulu, dibaca, nggak usah payah-payah lah, kita duduk aja, kita renungin arti dari Samai Swechan. Di situ ada cerita Utakose. Utakose ini adalah biksu yang baik, biksu kerajaan, penasihat raja yang sangat luar biasa. Saking baiknya raja kasih dia singgasana dari giok hijau yang luar biasa. Oh, punya raja, naga kan boleh pakai naga cuma raja. Giok hijau bagus banget. Dikasih Utakose saat itu happy-nya ruang kepala. Jadi happy sama mudita beda loh. Kalau mudita itu bahagianya dengan tulus, kebahagiaan. Kalau happy doang masih ada ego. Apa egonya? Gue bangkunya dikasih gue, siapa sih gue? Kok kasihnya ke saya berarti gue hebat. Muncul begitu pikiran. Tadinya itu biksu yang paling baik banget.
tiba-tiba dia kepentok dengkulnya atau pahanya ini kepentok singgasananya, berdarah, luka, infeksi ceritanya mungkin ya, infeksi dan akhirnya tumbuh tumor di situ. Dan lucunya tumornya bisa punya mata, punya hidung, punya mulut, ada gitu, bisa ngomong. Dan dia bilang rasain lu sekarang. Nah itu dia dendam, musuh masa lalunya masuk sebagai tumor di situ. Kenapa kemarin-kemarin tidak sempat? Ketika ditanya, kan Utakosa akhirnya bertobat ya, terus dia dikasih sama teman spiritual yang hebat itu, dikasih 3 kantong. 3 kantong itu menunjukkan kalau kamu ada masalah, buka kantong pertama. Dia disuruh ke danau untuk dikasih petanya, ada danau di mana, ciri-cirinya di mana, pohon apa, ada apa. Akhirnya dia berendam di situ. Ketika dia berendam di situ, yang dengkulnya tumor langsung kepanasan. Ampun, ampun, ampun. Itu Yenching Caico itu musuh bebuyutan. Terus dia bilang, emang kamu siapa? Kenapa kamu menyakiti aku? Gue ini musuh lu dari dulu, sekarang baru sempat pauco, balas dendam. Kenapa? Ya karena dulu gua dibunuh sama lu. Wah, apa hubungannya? Jadi rupanya masa lampau yang jauh dulu, kemarin-kemarin dulu, mereka berdua adalah penasihat raja. Raja seneng banget sama yang ini, yang meninggal nih, yang sekarang dendam nih. Sehingga si Utakosa yang sekarang itu dulunya penasihat raja itu sirik iri hati. Jadi dia bunuh. Jadi dibunuh karena iri hati. Padahal logikanya 2 kanan kiri bagus. Kalau Anda tidak ada perasaan iri hati, dendam, benci, kan bahagia. Nasihatmu tidak didengar, ada nasihat yang lebih bagus. Nasihat dia bagus, kita lebih bagus. Kan jadi ada pembanding. Dengan membunuh, apakah bisa menyelesaikan masalah? Nah, enggak, malah bikin masalah. Akhirnya dendam, mau balas dendam. Tetapi setiap kehidupan Utakosa ini jadi orang baik banget, benar-benar baik, benar-benar tulus, benar-benar tidak pernah hitung-hitungan. Sehingga yang dendam ini nggak sempet balas dendam, nggak bisa masuk, nggak ada celah. Karena Anda terlindung oleh cahaya kebaikan. Yang saya katakan balon, bubble meta itu melindungi kita. Orang mau santet, mau jahatin atau mau apa nggak bisa nembus bubble, kecuali bubble-nya kayak air mancur. Anda hebat, udah bisa bikin bubble. Saya dulu baru habis pelatihan air mancur, jadinya bolong-bolong. Tahu kan air mancur, ada celah yang bolong, bukan yang bikin bola, tapi malah bikin air mancur. Karena memancarkan cinta kasih ke seluruh penjuru secara bersamaan. Yang muncul air mancur. Nah, jadi kalau udah terlindung nggak bisa masuk. Akhirnya sampai kehidupan ini, di saat Utakosa sombong, di saat dia kena kesenggol itu, kesempatan dia pauco masuk balas dendam. Itu cerita dari kesombongan bisa membunuhmu. Paham? Nah itu tadi cerita apa ya? Kok bisa sampai cerita jauh begini? Lagi bahas apa tadi ya? Sangga kan ya? Bahas sangga, tobatan. Ya kembali lagi ke laptop. Laptopnya di mana? Nah, jadinya kembali lagi bahwa kita menyatakan perlindungan kepada sangha. Apa itu sangha? Sangha adalah komunitas. Komunitas yang bagaimana? Komunitas yang mengajarkan dharma. Zaman dulu ada Buddha, ada Babari Dharma, dan masih ada anggota sangha itu siswa Buddha. Saat Buddha tidak ada, Ananda berkata kepada Sang Buddha, Sang Buddha, nanti kalau parinibbana siapa yang akan meneruskan? Sang Buddha mengatakan, Dhamma dan Vinaya lah yang akan meneruskan. Siapa nanti yang ngajar Dhamma dan Vinaya ini? Ya komunitas sangha. Artinya sangha ini adalah guru kita, guru yang mengajarkan Dharma. Jadi saat kita memiliki guru dan bisa belajar Dharma, ketika Sang Buddha sudah tidak ada, ini adalah berkah, ini adalah kedamaian, ini adalah satu hal yang bermanfaat. Betul? Harus senang kita dan bahagia. Kenapa? Karena masih bisa mengenal Dharma di saat tidak ada Buddha. Jadi perlindungan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha
Kita berlindung pada Buddha, lihat sisi positif dari Buddha. Lihat sifat-sifat Buddha. Buddha Nusati, Itipiso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Wija Carana Sampano Sugato Loka Widu Anutara Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Buddho Bhagawati. Pas pafo kita baca. Apa itu? Jadi lupa. Iya, itu ada perenungan Buddha. Apa ya? Bukan. Coba tolong buku Pasepak. Ini dia. Nggak usah ini aja. Nah, di Pasepak kok dia dikatakan secamo nipo, ya kan? Nah, ini dia. Minh Xing Chu apa? Namo Ru Lai Kong Cheng Bian Se Minh Xing Chu San Se Se Jian Jian Wu Sang Se Dia Wei Jiang Fu Dian Ren Se Fo Se Chun. Ini Buddha Anusati. Ini yang dibilang Mahayana kagak ada Buddha Anusati. Nah itu Namo Ru Lai Tathagata Arahat Ingkong Cheng Bian Se sama Sang Buddha Wijaya Carana Minh Xing Chu Sugata San Se Se Jian Jie Loka Widu Wu Sang Se Anutara Tia Wei Jiang Fu Purisa Dhamma Sarati Tian Ren Se Sata Dewa Manusana Fo Se Chun Samagawa ya Buddha Lokananda. Ini ada Buddha Nusati di sini. Wasa Buddha yang telah sempurna pengetahuannya serta tidak tanduknya, pengenal segenap alam, pembimbing manusia tidak taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar yang patut dimuliakan. Ini adalah perenungan kepada Buddha. Dengan melihat perenungan kepada Buddha inilah artinya kita membangkitkan bodi kita yang ada di dalam jiwa kita. Jadi kue ifo berlindung pada Buddha adalah menyatakan kita berlindung pada sifat-sifat Sang Buddha, sifat-sifat kebodian, sifat-sifat kebaikan. Kalau kita sudah berlindung pada sifat-sifat kebaikan ini, maka kita suatu saat pasti akan mencapai Anuttara sampai Sambodhi. Paham? Berlindung pada Dhamma, kue ifa. Apa itu kue ifa? Swakato, Bhagavatas, itu Sawakadama ya. Dhamma gimana ya? Perenungan terhadap Dhamma? Anutara Loka Widu Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Bhagawati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Meditabo Vinyo Hiti. Nah itu perenungan terhadap Dhamma. Itu Dhamma sangat agung. Lupa saya. Itu perenungan terhadap Dhamma adalah Dhamma itu Ehipasiko, butuh dapat masuk ke dalam para bijaksana, dapat diselami oleh mereka yang bijaksana. Menuntun untuk dibuktikan. Menuntun untuk dibuktikan adalah Dharma. Membimbing kita menuju tercapainya akhir daripada niroda, padamnya dari segala nafsu keinginan. Itu adalah Dharma. Ya, berlindung pada Dharma di sini artinya menjadikan hidup kita sejak lahir sampai mati penuh dengan Dharma kesunyataan, penuh dengan ajaran, penuh dengan solusi daripada permasalahan hidup manusia. Jadi berlindung pada Dharma di sini adalah apapun masalahmu, kembalilah ke Dharma. Apapun kesulitanmu, lihatlah ada di Dharma. Apapun keadaanmu, kembalilah ke Dharma. Itu Dhamma Nusati. Perlindungan terhadap Dhamma dan kue ifa, perlindungan pada Dharma. Terus dari Dhamma munculnya Sangha. Sangha adalah perlindungan terhadap anggota Sangha, bahwa yang patut dijunjung, ngomong hormat yang patut dihormat. Sangha ini namanya perwakilan daripada Buddha. Maka kita berlindung bukan pada Samuti Sangha atau Sangha yang masih
baru, tapi kita berlindung pada Arya Sangga, yaitu sangga yang telah mencapai penerangan sempurna atau minimal pemasuk arus. Jadi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha aspeknya adalah aspek keyakinan yang kokoh. Bukan kita minta perlindungan, tolong bantuin saya, terus ada bodyguard nemenin kamu kapanpun, every time, everywhere. Bukan, tetapi sikap, tindak, tanduk, ucapan, perbuatan, dan pikiran selaras dengan kebudahan, selaras dengan Dharma, dan selalu punya kedekatan dengan Sangha sebagai penjaga Dharma. Itu dia. Apa bedanya wihara yang ada biksu sama yang ada biksunya? Apa wihara yang ada sangga sama nggak ada sangganya? Kalau wihara yang nggak ada sangga cuma didapat 2, Buddha patungnya doang, Dharma yaitu suta yang dibacakan, khotbah yang didengarkan, tapi sangganya tidak ada guru yang membimbing. Kalau wihara ada sangganya, berarti di situ ada sanpau, 3 permata atau 3 mustika. Sehingga wihara yang ada sangganya harusnya dijalankan dengan benar sesuai dengan kekuatan daripada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Komplit. Umat datang ke sini, ada tuan rumahnya. Umat datang ke sini membuka kebodhicitaannya, mempraktekkan Dharma dan menjunjung anggota Sangha yang ada. Itu dia. Dan sekarang perlindungan Anda pada Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah dimulai dengan membuka diri sebagai umat Buddha. Ketika Anda sudah menyatakan keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, akan ada satu lapisan pelindung yang menjaga dan melindungimu. Yaitu ketika kita membacakan Sankui, Buddha, Dhamma, dan Sangha, di kepala kita ini ada payung atau paukai, payung perlindungan. Oke, paham? Inilah penjelasan tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Setidaknya masih banyak dharma-dharma yang lain yang bisa didengar.